Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran fikih kelas 7 MTS Negeri 2 Indragiri Hilir. 1. Alat bersuci. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Benda cair. Benda cair yang digunakan untuk bersuci adalah air. Namun air ada yang sah untuk bersuci dan ada pula yang tidak sah untuk bersuci. Air yang sah dipergunakan untuk bersuci atau air mutlak, yaitu air yang masih asli, yang belum bercampur sesuatu apapun dari najis, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air embun, air salju, dan air mata air. B. Benda padat. Benda padat yang digunakan untuk bersuci antara lain seperti debu, batu, kayu, kertas, dan benda kasat lainnya. 2. Macam-macam air. A. Air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan. Air ini tidak bercampur dengan sesuatu apapun, sah digunakan untuk bersuci, yang termasuk air mutlak seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air embun, air salju, dan air mata air. B. Air terjemur. Air terjemur yaitu air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana terbuat dari logam, selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Sedangkan air yang terjemur di kolam, sawah, dan bak air tetap sah dan tidak makruh. C. Air suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan adalah air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah 1. Air yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifatnya, baik rasa, warna, dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. 2. Air suci dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur, dan lain-lain. 3. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 2 kulah. Sudah dipakai untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah dipakai untuk bersuci. D. Air bernajis. Air bernajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contoh: 1. Air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. 2. Air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 2 kulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala
ta'mihi aw launihi aw rihihi, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Artinya, air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali air itu telah berubah zat, warna, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. 3. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. A. Najis berat. Najis berat ialah najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi. Cara menyucikan najis berat ini adalah benda atau barang yang terkena najis dibasuh atau disiram dengan air bersih atau suci sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. B. Najis ringan. Najis ringan ialah najis berupa kencing anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya atau ASI. Cara menyucikan najis ringan ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis atau kencing tersebut. Adapun air kencing anak perempuan yang belum sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya atau ASI, cara menyucikannya harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasanya. C. Najis pertengahan. Najis pertengahan adalah najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, tidak ada rasa maupun wujudnya, seperti kencing yang sudah kering. Cara menyucikannya cukup disiram air di atasnya. Yang kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau, ataupun rasanya. Contohnya, semua bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Cara menyucikannya adalah dibasuh sampai hilang najis, bau, maupun rasanya. Penugasan. 1. Tuliskan hadis tentang benda padat. 2. Sebutkan makna lafaz berikut: ma'um mutlaq, ma'um musyammas, ma'um musta'mal, ma'um mutanajjis. 3. Sebutkan lafaz Arab dari lafaz najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. 4. Tuliskan hadis tentang najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. 5. Sebutkan manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Para siswa sekalian yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap selalu bersemangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.